Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab tayamum. Ya. Sebenarnya apa itu tayamum? Ya, kita sering mengetahui bahwa tayamum itu menggunakan lebu, ya kan, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih dalam, ya. Ya, namanya tayamum wa mashul wajhi wal yadani biturabin buharin ala wajhi makhsusin badalan anil wudu'i wal ghusli. Atayamumu tawikan jeneng tayamum waya tayamum iku masul wajhi, mengusap wajah. Yang namanya tayamum itu mengusap wajah, ya, wal yadaini, dan kedua tangan, biturabin, dengan lebuh. Lebuh itu apa? Debu, ya, cara bahasanya itu debu. Tahurin, yang suci, bukan asal-asalan debu ya, buat kipu ayam gitu, buat tayamum, enggak, itu enggak boleh, itu enggak suci, ya. Ala wajhi mahsusin badalan anil wudu'i wal ghusli, yaitu di wajah kita, ya, ke wajah. Lah ini tayamum ini bisa menggantikan wudu dan mandi, sebagai ganti dari wudu dan mandi. Terus seperti itu. Lah, kedua, asbabul tayamum. Apa sebabnya orang itu bertayamum? Harus ada tayamum, jangan apa-apa karena lagi apa? Tayamum lah, tayamum itu. Tapi ada sebabnya. Yang pertama sebabnya bertayamum, ya nak, ya. Yang pertama yaitu faqdul ma'i, yaitu karena tidak adanya air, kesepen air gitu, ya. Gak ada air, cari kemana-mana karena lagi musim terang, mungkin sampai kemaraunya sampai 9 bulan, setahun gitu, ya. Dulu itu mungkin pernah, ya, tahun-tahun dulu gitu, ya, itu ada gitu zamannya, kenapa gitu. Lah ini itu bisa sebabnya bertayamum karena saking tidak ada airnya, ya. Dan yang kedua yaitu khafu istimalihi, yaitu takut menggunakan air, ya, wedi nganggo air, ya, itu bisa digunakan dengan tayamum. Dan yang ketiga sebabnya bertayamum itu awil ihtiyaju ilaihi li'aqashi hayawanin muhtaramin, yaitu ada air tetapi hanya bisa digunakan hanya untuk ilaihi li'aqashi hayawanin muhtaramin, yaitu digunakan untuk minum hayawan yang muliakan oleh Allah. Terus seperti itu. Kita lihat ada air, ternyata ada kucing sampai kelaparan sampai mati gitu, ya. Wah, ini bagaimana kemudian airnya diminumkan untuk hayawan tersebut? Itu lebih diutamakan, maka kita harus bertayamum. Itu seperti itu. Jangan ada hayawan yang dimuliakan sama Allah, ada air, karena nggak ada air kemudian hawanya akhirnya kelaparan, kehausan, mati, itu nggak boleh, ya. Itu sebabnya boleh bertayamum karena itu, ya. Dan selanjutnya syurutut tayamumi, syaratnya bertayamum, ya, salah satunya yaitu al-bahthu 'anil ma'i qabla tayammumi, yaitu syaratnya pertama itu harus betul-betul mencari niti-niti, tahu niti-niti, ya. Al-bahthu itu niti-niti, maksudnya meneliti, goleti, telusur kemana-mana. Loh, kok nggak ada air? Mungkin dari desa Kedung Banteng kemudian ke pasir nggak ada, kemudian pergi lagi kemana gitu, ya. Itu ternyata nggak ada. Nah, itu syaratnya tayamum. Berarti ini boleh tayamum. Itu seperti itu. Nah, kalau seandainya ya ada air gitu, kita langsung batal. Oh ya, ada air kok di desa ini, ada itu. Contohnya seperti itu.
Dan yang kedua, qasdu turabil tahirin lahu khubarun. Syaratnya tayamum yang kedua yaitu harus mencari debu yang suci, gitu ya. Contohnya di tembok-tembok gitu ya. Contohnya di tembok bersih kan ya, apa di kaca gitu, pel nanti kita akan belajar prakteknya juga ya, biar kita tahu ya gimana caranya. Tidak asal-asalan orang bertayamum pakai debu kemudian aja bisa dipakai, enggak. Tapi ada syaratnya juga ya. Ada cara-caranya. Dan yang ketiga, syaratnya bertayamum itu ya atayamumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu setelah ya manjingnya waktu, masuknya waktu. Maksudnya waktunya apa? Waktu sholat. Jadi enggak tayamum jam 9 kemudian nanti bisa buat sholat zuhur. Itu enggak. Tetapi ketika sudah waktunya adzan, maksudnya waktunya sholat, maaf ya. Contohnya sholat zuhur, ada sholat zuhur jam 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sudah mancing, kemudian kita boleh bertayamum. Seperti itu. Jadi sebelum itu kita mencari-cari dulu tadi sebabnya tayamum. Loh, mencari ya kemana nggak ada air sampai mancingnya waktu sholat kok nggak ada air. Nah itu baru bertayamum. Itu seperti itu ya. Harus mencari ya. Dan yang keempat yaitu atayamumu likulli fardin. Bab tayamum itu hanya digunakan satu kali dalam sholat fardu ya. Jadi kalau 5 kali sholat berarti 5 kali bertayamum, bukan satu kali tayamum buat sholat 5 waktu. Tidak, tapi satu kali likulli fardin. Itu ya, paham ya? Nah, kemudian furudut tayamumi yaitu fardunya tayamum. Yang pertama, yang namanya fardu itu sesuatu yang harus dilakukan ya. Tayamum itu yang namanya fardu melakukan sesuatu di dalam pekerjaan tersebut. Contohnya niat, ya kan, kita bertayamum kan lagi kerja kita, ya pekerjaannya lagi tayamum, ya. Niatnya bagaimana? Istibahati fardhi sholati, yaitu karena amrih wenange fardune sholat. Maksudnya bagaimana? Karena kedatangan fardunya sholat, karena ada waktu sholat, gitu ya. Itu niatnya seperti itu. Dan yang kedua yaitu mamsul wajhi wal yadaini mangal mirfaqaini bidor bataini. Yang kedua memusap wajah dan kedua tangan, yaitu beserta ini ya, ontok-ontok ini ya, bitor bata ini dengan debu. Selanjutnya yang ketiga yaitu naqlut turabi ngaleh lebuh ilal wudwi maring anggota almam suhin kang den wasu. Jadi memindah debu ya ke anggota yang kita usah basuh ya. Contohnya debu sini ke gitu ya, kita pindah ke wajah. Itu seperti itu. Seru ya. Harus rata gitu. Itu seperti itu ya. Seru gitu. Nanti kita akan praktek juga ya caranya bertayamum nanti ya. Ya, kemudian yang keempat yaitu atartibu, harus urut-urut orang bertayamum itu harus sesuai dengan fardunya. Pertama niat, ya, kemudian mengusap muka, habis muka kemudian dua tangan. Itu hanya itu saja. Ya, hanya 2 anggota kalau tayamum. Lah, kemudian mubtilatul tayamumi, yang membatalkan tayamum yaitu yang pertama apa? Kullu ma yubtilul wudu'a, yaitu setiap apa-apa yang membatalkan wudu. Ya pada baik batalake. Contoh ketut, berak,
ya kan, bersentuhan sama dengan wudu, batalnya wudu. Kemarin itu saya sudah bahas itu ya. Bersentuhan dengan lawan jenis tanpa ada penghalang kayak gitu. Itu batal. Dan kemudian yang kedua yaitu ru'yatul ma'i qabla dukhuli fi sholati. Ya. Sebelum melihat air sebelum masuknya waktu sholat, ya. Jadi wistayamum dilalah udah waktunya sholat, sebelum waktunya sholat, contohnya jam 12 kurang seperempat, kata Allah duhurnya itu jam 12, ya kan? Jam 12 kurang seperempat, sekarang kalau sekarang sih udah mancing ya, maksudnya setengah 12 lah. Berarti intinya belum lah ya, belum waktunya sholat duhur, ya udah mau lah intinya. Kok ada kabar bahwa oh di sana ada air, wah langsung kita cari ke sana, ya maka tayamumnya itu batal gitu. Nah kemudian yang ketiga yaitu aridatu, yaitu murtad, ya murtad keluar dari agama. Selanjutnya kita ke praktek tayamumnya. Untuk kali ini silakan untuk kalian melihat video yang akan saya tayangkan sebagai berikut. Itulah tadi untuk praktek tayamum, kalian bisa melihatnya ya. Semoga
untuk pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.